Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau kita melaksanakan sholat jenazah itu adalah berjamaah, maka kalau seandainya si imam sudah mengangkat takbir, yaitu ke takbir yang pertama, maka si makmum juga wajib mengangkat takbir yang pertama. Kemudian setelah itu imam membaca Al-Fatihah, si makmum juga membaca Al-Fatihah. Kalau si imamnya cepat membaca Al-Fatihahnya dan si makmum lambat membaca Al-Fatihahnya, maka masuklah si imam itu adalah ke takbir yang kedua. Setelah takbir yang kedua, si makmum masih menyibukkan diri, yaitu adalah membaca Al-Fatihah. Kenapa imamnya membaca takbir yang kedua itu, solawatnya yang dia baca setelah takbir yang kedua itu adalah solawat yang ringkas, yaitu sekurang-kurang solawat, yaitu Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian setelah dia baca itu masuk dia kepada takbir yang ketiga. Nyatanya si makmum masih membaca Al-Fatihah. Kalau seperti itulah dia lakukan, maka batallah solat si makmum. Kenapa? Karena si makmum sudah tertinggal, yaitu 2 takbir, yaitu dari perbuatan si imamnya. Maka oleh sebab itu solusinya adalah, kalau ada si makmum yang tadi lambat membaca Al-Fatihah, habis Pak Imam membaca Al-Fatihah, masuklah si imam kepada takbir yang kedua, maka dia paskanlah, ia cukupkanlah membaca Al-Fatihahnya pada posisi yang mana dia dapat untuk membacanya. Nyatanya si makmum baru membaca ihdinas siratal mustaqim, maka dia sampaikan pada ihdinas siratal mustaqim. Kalau nyatanya si imam sudah mengangkat takbir yang kedua, dia pun mengangkat takbir yang kedua. Imam membaca solawat, dia pun membaca solawat. Kemudian setelah itu si imam mengangkat takbir yang ketiga, dia pun mengangkat takbir yang ketiga. Imam membaca doa, dia pun membaca doa. Kemudian setelah itu imam mengangkat takbir yang keempat, dan dia pun angkat takbir yang keempat. Di takbir keempat si makmum tadi, dia gantikan bacaan Al-Fatihahnya yang tadi tidak sempurna, tapi dengan syarat, walaupun tadi udah sampai ihdinas siratal mustaqim, tapi tetap dia wajib memulai dari atas, yaitu dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, sampai akhir siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Walaupun karena dia membaca Al-Fatihah karena terlalu lama, lantas si imamnya salam, dan dia tetap wajib menyelesaikan Al-Fatihah sampai waladdallin, amin. Kemudian setelah habis dia membaca waladdallin, amin, kalau dia mau tambah dengan amalan-amalan yang sunnah seperti membacakan doa kepada si mayit, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, boleh dia tambahkan setelah Al-Fatihah itu. Baru setelah itu dia mengucapkan salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu kalau seandainya imamnya yaitu mendahului, yaitu si makmum, yaitu sampai 2 takbir, maka batallah yaitu solatnya si makmum. Tapi kalau si makmum yang mendahului yaitu dengan si imamnya, nyatanya Pak Imam takbir yang pertama, kemudian setelah itu si imam baca Al-Fatihah, si makmum juga takbir yang pertama, kemudian baca Al-Fatihah. Karena si makmum cepat membaca Al-Fatihahnya, lantas belum lagi si imam takbir yang kedua, si makmum sudah takbir yang kedua, maka perbuatan yang seperti ini tidak membatalkan sholat. Itu pun dengan syarat, yaitu 1 takbir didahului oleh si makmum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu tata cara melaksanakan sholat, yaitu dengan sholat yang berjamaah. Kalau seandainya kita buat seperti itu, kalau poin yang pertama adalah membatalkan sholat si makmum, poin yang kedua yaitu si makmum mendahului si imam, itu 1 takbir, itu tidak membatalkan sholatnya si makmum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dalam pelaksanaan sholat jenazah itu juga dikenal dengan sholat jenazah yang masbuh.
Tapi dalam sholat jenazah yang masbu itu kalau nyatanya si makmum adalah mendapati si imam pada takbir yang kedua, tapi si makmum tidak dianjurkan yaitu mengikuti, yaitu karena si imam takbir yang kedua lantas si imam baca doa, bukan. Si imam takbir yang kedua, maaf, bukan berarti si makmum mengikuti di takbir yang kedua lantas si makmum baca doa, tetap. Karena takbir keduanya si imam itu adalah untuk si imam, sementara dia masbuk di takbir si imamnya itu adalah takbir pertama bagi si makmum. Maka oleh bagi si makmum, maka tetap wajib dia setelah takbir walaupun dia masbuk, maka setelah takbir yang pertama buat si makmum, dia tetap membaca Al-Fatihah bagi dirinya. Nyatanya tidak sampai, tidak selesailah bacaan Al-Fatihahnya. Kenapa? Si imam membaca solawat yang pendek, karena itu takbir yang kedua bagi si imam. Maka di mana dapatnya membaca Al-Fatihah, disitulah dia berhentinya. Kemudian setelah itu masuk si imam takbir yang ketiga, dia takbir yang kedua bagi si makmum. Si imam membaca doa, si makmum membaca solawat. Masuk takbir yang keempat bagi si imam, maka takbir yang ketiga bagi si makmum. Si imam habis itu adalah membaca doa-doa yang sunnah. Kemudian si makmum adalah membaca doa yang wajib, yaitu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Akhir habis takbir yang keempat si imam, yaitu kemudian dia salam, maka si makmum menambah takbir satu takbir lagi, itu untuk takbir yang keempat. Karena bacaan Al-Fatihah hanya tadi tidak sempurna, maka disempurnakannya, diulangnya lagi Al-Fatihahnya setelah takbir yang keempat tadi, yaitu dengan membacanya mulai dari atas, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai di akhir Fatihahnya waladdallin, amin. Kalau nyatanya pun seandainya si imam sudah meninggalkan tempat barisannya karena dia adalah masbuk, tetap diperbolehkan dia menyelesaikan sembahyangnya sampai selesai. Kalaupun seandainya diangkat jenazahnya karena buru-buru, itu juga diperbolehkan. Tapi yang paling abdul bagi orang yang melaksanakan sholat yang terlambat ini, bagi orang jemaah yang hadir di situ dilihat, yaitu kalau masih ada orang yang menyolatkan, maka jangan dulu diangkat jenazahnya sampai mereka selesai menyolatkan keseluruhannya. Kenapa? Itulah perbuatan yang abdul, bahwa orang yang menyolatkan itu sebelum diangkat jenazahnya, mereka dapat menyelesaikan sholatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.